Di awal film ditunjukkan seorang remaja yang tampan dan berani bernama Sebastian. Nah, dia sedang berada di tempat terapi. Mungkin seperti terapi mental karena dia mengklaim bahwa dirinya sakit karena suka banget kentuin banyak cewek. Lalu saat mereka berbincang-bincang, Bastian berkata, "Kamu sangat menarik dan memiliki kaki yang bagus. Jika saja aku bisa memfotonya." Saat Bastian hendak pulang, Bastian lihat foto anaknya si ibu terapi itu. Lalu si ibu itu meletakkan fotonya kembali karena takut anaknya dicabulin si Bastian. Bastian pun akhirnya pergi meninggalkannya. Saat Bastian telah pergi, si ibu tersebut mengangkat telepon dari anaknya. Anaknya menangis karena sedang patah hati. Tapi sayangnya patah hati tersebut bukan patah hati biasa. Ternyata si anak tersebut menangis karena foto telanjangnya disebarkan di internet oleh seorang pria. Katanya pria tersebut berkata bahwa kaki yang bagus dan aku ingin memfotonya. Sontak si ibu itu menyadari sesuatu. Sambil penuh kesal dan amarah, ibu itu langsung teriak-teriak ke arah Bastian. Bastian hanya senyum penuh kejahatan dan menggandeng seorang wanita lain yang baru saja dia kenali. Anjir, ini nih King of Fuckboy, gila anjir. Lalu di sebuah rumah yang gede sekali, ada seorang wanita remaja juga. Ia bernama Catherine. Ia adalah adik tiri dari si Sebastian. Dia adalah salah satu bintang atau bisa dibilang permaisuri sekolahan lah, yang dicapnya baik gitu. Maka dari itu mereka kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Nyonya Cadwell dan anaknya Cecil. Niatnya si Nyonya ini mau nitipin anaknya Cecil ke Catherine, karena percaya aja gitu, soalnya kan Catherine punya budi yang baik di sekolah gitu. Lalu Bastian pun datang dengan sangat tidak sopan. Karena kehadiran Bastian bikin gak enak, si Nyonya dan anaknya pun pamitan. Mereka berdua pun ngobrol. Si Bastian bosan dengan cewek-cewek yang ada di sekolahnya karena menurutnya gampang banget buat dipakai. Alhasil si Catherine punya rencana. Catherine bercerita bahwa ia sedang benci kepada seseorang. Seseorang itu adalah Cecil atau anaknya si Nyonya tadi. Kenapa benci? Karena pacarnya berselingkuh sama si Cecil ini. Disitulah rasa benci itu muncul. Si Catherine minta bantuan Bastian buat nentuin si Cecil ini. Si Bastian pun nolak karena itu mah easy banget lah si Cecil mah. Lalu saat si Catherine lihat-lihat majalah, ia melihat artikel dari seorang murid di sekolah mereka. Artikel tersebut dari seorang anak kepala sekolah yang bernama Annette. Annette. Isi dari artikel itu adalah Annette yang ingin melepas keperawanannya setelah menikah nanti. Lalu si Catherine punya rencana busuk. Rencananya adalah mereka berdua taruhan. Bastian harus menjebol keperawanan Annette. Jika dia tidak bisa, mobil kesayangannya yang mewah akan diambil oleh Catherine. Sedangkan jika ia bisa, Catherine akan memberikan tubuhnya untuk Bastian. Mendengar hal konyol itu, Bastian menolak. Tapi Catherine pun nawarin lagi bahwa Bastian boleh mengencotkannya di mana saja. Saat itu pula, otak Sagne si Bastian muncul dan ia pun menyetujuinya cuy. Lalu Bastian pun pergi ke rumah bibinya. Ternyata bibinya sedang kedatangan tamu, yaitu si Annette tadi. Kata bibinya Annette bakalan nginep di rumah bibinya seminggu ke depan. Ini pun jadi kesempatan yang baik buat si Bastian. Tapi sayangnya si Annette tahu bahwa si Bastian ini adalah fuckboy sejati. Alangkah kagetnya si Bastian mengapa dia bisa tahu soal itu. Ternyata kefuckboyan Bastian disebarkan oleh seseorang yang nanti juga tahu seiring berjalannya cerita. Lalu di sisi lain Annette sendiri benar-benar dingin dan Bastian benar-benar tertantang oleh sikapnya tersebut. Di sisi lain Cecil sedang belajar biola bersama gurunya Ronald. Saat itu belajar si gurunya malah guru teh goblok. Saat itu pula Catherine nyamperin ke sana dan si Ronald pun pulang karena malu. Singkat cerita, Bastian menemui temannya ini gay anjing. Terus dia cerita perihal seorang yang membocorkan kefuckboyannya. Temannya pun mengetahui hal tersebut, bahwa yang membocorkan hal tersebut kemungkinan besar adalah Greg. Lalu mereka pun membuat rencana untuk menjebak Greg. Kebetulan si Greg juga gay dan dia nggak mau hal tersebut ketahuan juga. Lalu di tempat lain, Cecil dan Catherine sedang tamasya. Mereka bercerita bahwa Cecil dan Ronald ternyata saling jatuh cinta dan Ronald suka ngasih surat sama si Cecil ini. Akhirnya si Catherine memiliki rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Cecil dengan embel-embel ngebantu buat nyomblangin mereka supaya si Ronald ini bisa kentu sama si Cecil dan Cecil pun menjadi anak yang memiliki citra buruk di mata orang-orang. Lalu Catherine meminta kopian dari surat tersebut. Malam hari pun tiba, Bastian menuju ke rumah temannya tadi. Karena rencana mereka untuk menjebak Greg, Bastian pun berhasil menjebaknya. Dia memfoto Greg lagi ngegay sama temannya tadi. Greg pun dipaksa untuk jujur, kalau tidak, fotonya akan disebarkan. Greg pun dengan jujur berkata bahwa bukan dirinya yang berkata seperti itu, walaupun dekat dengan Annette. Dikarenakan bukan Greg orang yang menyebarkan kefuckboyan si Bastian, Bastian pun nyuruh Greg untuk bertanya secara langsung ke Annette, siapakah orang tersebut.
Singkat cerita, Greg pun tahu siapa yang membocorkan hal tersebut dari mulut Annette sendiri. Ia pun menelpon Bastian dan memberitahu bahwa Nyonya Cadwell lah atau ibunya si Cecil inilah yang memberitahu hal itu. Bastian pun menghampiri Catherine yang membicarakan hal tersebut dengan penuh emosi. Lalu mereka berdua memiliki rencana baru. Singkat cerita, Catherine memberitahu bahwa anaknya Cecil dan Ronald ada sesuatu. Di situ pula emaknya ini kaget. Lalu emaknya nyamperin si Ronald dan anaknya dan memecat si Ronald untuk menggurui anaknya lagi. Dengan penuh kecewa, Ronald pun teriak-teriak gak jelas. Saat Ronald turun dari lift, ia bertemu Catherine dan Bastian, lalu memberikan surat palsu dari Cecil. Ingat kan, di adegan ini si Cecil ngasih kopian surat dari si Ronald. Nah, disinilah surat itu dibalas, tapi suratnya dibuat sendiri oleh Catherine untuk memperdaya si Ronald. Akhirnya Ronald pun mau membuat surat cinta untuk Cecil, dan mereka berdua pun menelpon Cecil. Bastian akan memberikan surat tersebut, dan karena emaknya si Cecil benci sama Bastian, Bastian ngajak Cecil untuk ketemuan di tempat lain. Singkat cerita, mereka pun ketemuan. Cecil pun membalas surat dari Ronald. Setelah itu, kefuckboyan si Bastian pun keluar. Dia membodohi Cecil dengan cara akan menelpon ibunya. Cecil pun takut dan Cecil mau melakukan apa saja asal gak bilang sama ibunya itu. Si fuckboy ini pun pengen minta cium si Cecil, tapi ternyata bukan di bibirnya. Dia menciumnya di bagian anjing emang. Singkat cerita, hubungan Annette dan Bastian pun membaik. Bahkan sampai Annette sendiri memegang lengan Bastian. Bastian merasa nyaman saat di perjalanan bersama Annette. Di tempat lain, Cecil yang sedang sedih ditemui oleh Catherine. Cecil curhat padanya bahwa Bastian melakukan aneh-aneh saat malam itu. Ia menuliskan alfabet menggunakan lidahnya. Bahkan perasaannya pun seperti akan meledak. Saat itu pula si Catherine membodoh-bodohi dia lagi. Ia bilang bahwa hal seperti itu adalah wanita yang sesungguhnya, dan Cecil harus terus seperti itu. Lalu Cecil harus praktek bersama Bastian agar tidak membuat Ronald kecewa saat bermain bersama di Spring Band nanti. Singkat cerita, Bastian sedang memandangi Annette. Tiba-tiba Catherine datang. Lalu Bastian pun buka mulut karena memiliki perasaan terhadap Annette, lalu meninggalkannya. Ia pun menemui Annette. Mereka pun saling marah karena Bastian pengen jadian sama Annette. Cuman Annette-nya gak mau karena kurang percaya sama Bastian. Singkat cerita, Bastian mengunjungi Annette. Bastian pun berkata bahwa sudah tidak ingin menjalani hubungan dengan Annette lagi walaupun hanya teman. Tapi karena Annette kasihan, Annette pun tiba-tiba mengunci pintu, membuka kancing celana dan kancing bajunya. Dengan penuh sakit hati, Bastian pun menolak melakukan hal seperti itu dengannya. Gak tau udah si Bastian ini labil anjing. Pagi hari pun tiba di mana Bastian telah bangun dan tepat di hadapannya ada Catherine. Ia berkata perihal taruhannya, apakah dia sudah bisa mengkentui Annette. Dia pun menceritakan kejadian semalam, lalu dia pun berubah pikiran. Kefuckboyan dia pun keluar lagi dan mencari Annette. Sayangnya Annette telah pergi dari rumah bibinya dan dia pun mengejar Annette ke stasiun. Dan akhirnya si Bastian pun bisa mengkentui Annette dan seperti yang kalian tahu, taruhannya dimenangkan oleh Bastian. Singkat cerita, Bastian pun pulang ke rumahnya. Tetapi ia mendengar desahan di dalam kamar Catherine. Saat ia masuk, tidak ada siapa-siapa. Lalu Bastian pun membuka laci bawah kasurnya. Ternyata ada si Ronald. Lalu Ronald pun pergi dari tempat itu. Catherine pun ngajak kentu si Bastian. Tapi Bastian menolaknya, bahkan sampai Catherine melemparkan gelas. Sebenarnya apa nih si Bastian tuh maunya anjir? Di lain waktu, Catherine menemui Bastian yang lagi teleponan sama Annette. Mereka pun berbicara berdua, lalu si Annette pun membicarakan perihal taruhannya tersebut. Ia menganggap bahwa dirinya lah yang menang, tetapi Bastian menganggap taruhannya tidak fair dan tidak ada pemenangnya. Lalu semua keadaan pun tidak ada yang berubah. Catherine pun hendak menelpon kepala sekolah. Niatnya mau bilang kalau anaknya lagi pacaran sama Bastian. Lalu ia akan memberitahukan masa lalu Bastian yang sudah mengkentui anaknya beserta banyak wanita lain. Bastian pun mengambil teleponnya. Lalu si Catherine berbicara bahwa jika Bastian tetap menjalankan hubungan itu akan merusak reputasinya di sekolah. Apalagi dia anak dari Capsek. Tapi Bastian sembodo teuing alias jor-jor wae lah anjing. Bastian pun galau, mikirin apa yang dikatain si Catherine ada benarnya juga. Ia pun mengunjungi Annette dan ia jujur pada Annette bahwa selama ini ia hanya bermain dengannya dan semua ini hanya taruhan. Lalu berhubungan dengan Annette juga hanya sebatas penaklukan semata. Annette pun nyeri hati seenggaknya ya. Keperawanan dia hilang gara-gara Bastian gitu. Lalu keparahnya semua ini adalah taruhan. Ia pun menangis dan menampar Bastian. Singkat cerita, Bastian dan Catherine sedang bahagia karena Bastian telah menaklukkan Annette. Tentunya Bastianlah yang memenangkan pertaruhan tersebut. Tapi sayangnya, ternyata semua ini adalah rencana Catherine.
Catherine dari awal berencana untuk memanfaatkan Bastian agar ikut taruhan tersebut, dan Catherine berhasil membalaskan dendamnya pada Cecil dengan memanfaatkan Bastian. Pokoknya semuanya mulai dari Nyonya Cadwell, Cecil, Ronald, bahkan Bastian sekalipun menjadi mainan oleh Catherine. Sungguh anak yang cerdas sekali si Catherine ini. Bastian pun meninggalkannya karena sakit hati telah dimanfaatkan olehnya. Ia pun mengirim surat kepada Annette untuk meminta maaf kepadanya dan memberikan buku catatan yang isinya adalah cerita penaklukan para wanita dan awal kisah pertaruhannya bersama Catherine, yang ternyata Catherine lah yang selama ini membodohi semua orang. Lalu di malam yang gelap, Ronald yang sedang tidur bersama Cecil ditelepon oleh Catherine. Ia berkata dan memfitnah Bastian bahwa ia telah memukulnya dan pergi meninggalkannya. Ronald pun pergi menemuinya. Di pagi hari, Ronald yang sedang mencari Bastian kebetulan menemukannya. Ia akhirnya berkelahi. Lalu saat bertengkar, ada Annette. Ia pun melerai mereka berdua. Saat berusaha melerai, ia pun tersikut dan terpental ke tengah jalan. Disinilah adegan sinetron pun terjadi. Ronald mendorong Annette dan Ronald tertabrak oleh mobil itu. Lalu ia pun berkata bahwa Bastian benar-benar mencintainya. Singkat cerita, liburan sekolah pun telah usai. Di hari pertama masuk, para siswa memperingati kematian Bastian. Lalu saat Catherine berpidato, salah satu murid pun membagikan sebuah kopian buku, dan satu persatu pun murid keluar dari gereja itu. Lalu dengan kesal, Catherine pun keluar dari situ dan banyak sekali orang yang sedang membaca buku. Di situ pula Cecil memberikan kopian buku tersebut. Ternyata buku itu adalah diary Bastian. Isinya adalah rahasia-rahasia dan kejelekan dari Catherine sendiri. Catherine pun menangis dan orang-orang disitulah melihat ke arah mereka. Parahnya lagi, Pak Kepsek membuka kalung yang diikat di lengannya. Saat dibuka ternyata ada serbuk narkoba. Begitulah ending dari film Cruel Intention. Cukup gampang emang. Jadi intinya semua ini gara-gara si Catherine yang punya dendam sama Cecil karena menurutnya ia sudah merebut pacarnya. Padahal pacarnya lah yang selingkuh. Lalu ia membalaskan dendam tersebut dengan memanfaatkan Bastian yang bisa memikat segala jenis wanita dengan ilmu kefakboyannya dan memintanya untuk merusak reputasi Cecil. Nah, karena Sebastian gak mau, karena terlalu mudah, akhirnya ada anak Kepsek yaitu Annette yang katanya gak mau dan gak akan dekat sama cowok. Bastian pun merasa tertantang dan menjadi peluang emas. Ternyata Bastian malah beneran suka sama Annette dan kelabilannya sebagai remaja pun muncul. Pada akhirnya dialah yang dimanfaatkan oleh Catherine. Tapi endingnya jadi nggak ada yang menang ya. Padahal saya nungguin Bastian kentu sama Catherine anjir. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi cuy. Hikmah yang bisa kita ambil dari video ini adalah jika kita orang yang gak benar, pasti kesananya bakalan gak benar juga cuy. Atau istilahnya karma di dunia itu nyata lah. Contohnya si Bastian yang awalnya adalah fuckboy, lalu berakhir dengan kesialan saat menemukan cinta sejatinya. Lalu ia maut gitu kan, dengan ya gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika kalian punya rekomendasi film silahkan komen di bawah. Oke, tetap seduh kopinya, isep udud kalian, nikmati senja, dan sampai jumpa cuy.